Ocehan Gatot tentang PKI. 2014, muncul kampanye hitam dan isu PKI dikobarkan tabloid Obor Rakyat yang berisi fitnah terhadap salah satu capres. Saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Gatot sempat memimpin doa bersama di Monumen Pancasila Sakti pada tahun 2014. 2015, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio aktif menjadi promotor film pengkhianatan G30 SPKI. Dia juga ikut serta dalam kegiatan peringatan G30S. 2016, Gatot Nurmantio menyebut isu kemunculan Partai Komunis Indonesia atau PKI bisa jadi merupakan gagasan untuk mengadu domba masyarakat. Polri dan TNI bahkan melakukan razia di beberapa toko dan menyita buku apapun yang berisi pemahaman ideologi komunis atau bergambar palu arit. 2016, isu PKI dibicarakan sangat tinggi pada bulan Mei, Juni, dan Desember, lalu berlanjut hingga Januari 2017. Pemicunya adanya penemuan kaos bergambar palu arit dan beberapa isu kebangkitan PKI. Temuan kuburan massal, simposium nasional terkait PKI, dan memuncak pada saat penangkapan aktivis karena dianggap makar. 2017, isu PKI dipicu oleh polemik ajakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio untuk kembali menonton bersama film G30 SPKI. 2018, tudingan alasan pemberhentian Gatot Nurmantio akibat seruan untuk ajakan nonton bareng film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI baik oleh elit politik maupun TNI. 2019, PKI dan komunis masih menjadi komoditas politik untuk pertarungan jelang pemilu 2019. 2020, Presidium kami, Gatot Nurmantio, menyatakan bahwa bulan September, bulan yang penuh dengan trauma karena peristiwa pemberontakan PKI hingga harus selalu diperingati. 2021, Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding komunisme telah menyusup ke tubuh TNI dengan hilangnya patung Soeharto dan kawan-kawan di markas Kostrad. Wah, semakin menarik. Saya mau tanya kepada Bapak Hasanuddin. Tadi disebutkan alasan dicopotnya Pak Gatot adalah karena mempromosikan agar semua TNI menonton film G30 SPKI. Itu benar nggak? Dan kenapa dicopot gara-gara itu? Siapa yang terancam? Tidak benar. Ya. Tapi sebelum menjawab itu saya akan berbicara dulu tentang isu yang beredar bahwa partai-partai, apakah itu partai nasionalis maupun partai agama, belajar komunis di RRC. Tidak benar. Bahwa ada kunjungan partai komunis ke Indonesia, ada dari Rusia ke Indonesia, kemudian disambut secara keprotokolan negara, ya. Dan kemudian dari sana meminta juga kunjungan balasan. Dan dilakukan bukan hanya satu partai, dua partai. Hampir seluruh partai termasuk partai agama, saya ada catatannya juga hadir ke sana dan tidak belajar ideologi komunis. Tetapi lebih banyak kepada rekreasinya. Rapat, ngobrol, perkenalan, selesai bubar, kemudian lebih banyak jalan-jalan. Dan membayar sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya ingin juga menyampaikan kepada para akademisi. Jadi kalau tadi Pak Ujang mengatakan ya komunis. Nah, prinsip-prinsip komunis itu kan sama rasa. Kemudian yang kedua ada kelas. Yang ketiga sistemnya adalah sentralisir. Dan nggak boleh pakai Lamborghini lagi saya. Oh ya mungkin ya. Nggak boleh pakai Lamborghini lagi. Betul. Nah, begitu ya. Tapi kenapa ini komunis? Walaupun sudah desentralisasi, walaupun sudah demokrasi, walaupun ini sudah taat kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi tetap saja dicap komunis. Nah itu lebih banyak kepada perasaan dan menurut hemat saya sentimen daripada logika ideologi. Jadi
Menurut Bapak, Pak Gatot sentimen kepada siapa? Nah, soal Pak Gatot tidak benar kalau dicopot karena itu. Begini, ya. Sejak Pak Gatot itu menjadi Panglima TNI, ya, beliau terlalu banyak bicara soal politik praktis. Itu saja. Artinya ada ambisi politik? Itu melanggar undang-undang TNI sebagai Panglima TNI. Tujuannya apa bicara politik praktis? Tidak tahu mungkin. Bapak, menurut analisa Bapak? Kalau menurut hemat saya, ya barangkali ingin pada suatu saat ditarik oleh partai tertentu. Dan itulah menurut Bapak alasan dicopot dari Panglima ABRI, Panglima TNI? Bukan, jadi begini, bukan karena nonton bareng, ya. Oh, bukan karena nonton bareng. Tetapi dalam kapasitas kami, ya, kemudian juga banyak pengamat mengatakan beliau terlalu banyak berbicara politik praktis. Terima Dan kasih itu Pak. Sekarang tidak Pak Ujang. Pas itu, ya. Pak Ujang setuju nggak apa kata beliau, Pak Gatot itu terlalu banyak politik praktis berbicara? Bapak setuju nggak sebagai akademisi? Dan kalau setuju atau tidak setuju, arah beliau itu kemana sih sebenarnya? Ya, saya objektif saja dalam menilai ya. Kalau kita melihat isu PKI memang itu selalu, mohon maaf, ikonnya itu ya Pak Gatot. Kalau kita lihat, siap aja setiap tahun gitu lihat selalu isu itu Pak Gatot. Nah, saya melihat kalau diminta menilai, ya setiap anak bangsa termasuk Pak Gatot tentu punya keinginan. Yaitu apa? Untuk bisa menjadi capres dan cawapres. Cuma persoalannya kan begini, isu PK ini kan soal momentum. Nah, ini yang kita lupa, momentum inilah ada di September gitu. Oleh karena itu yang munculnya di September dan saya meyakini gitu ya. Pertama, terkait dengan warning tadi. Yang kedua, tidak ada salah dari Pak Gatot kalau suatu saat gitu, ingin menjadi capres, itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi siapapun. Anda setuju memang dia terlalu sering bicara politik praktis waktu menjabat sebagai Panglima TNI? Saya tidak setuju, tetapi saya bilang kalau Pak Gatot punya keinginan mungkin, ya kan? Manusiawi? Ya, manusiawi. Itu saya juga mau. katakan. Betul, Bang. Dan saya juga kalau boleh, kalau dicalonkan gitu ya, bisa, tapi kan apa ada yang mau gitu partai politik ke kita. Satu gitu. pertanyaan saja. Baik Bang, siap. Benar enggak Pak Gatot itu dicopot sebagai Panglima TNI hanya gara-gara mempromosikan TNI untuk menonton film G30 PKI? Tolong jawab ya atau tidak. Kita mau break. Ya, saya tidak tahu. Tapi saya jawaban gini, saya yang tahu adalah ketika dapat bocoran dari istana gitu bahwa Pak Gatot dekat dengan kelompok Islam. Itu salah satunya juga begitu. Tapi saya nggak tahu apa benar apa Ya, tidak. bocoran dari istana ini yang mana nih, istana yang mana? Oke, kita break dulu. Kita akan kembali lagi sesudah headline news. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.